Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kita akan melanjutkan membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan alat-alat optik episode yang ketiga atau latihan tiga alat-alat optik. Ya. Perhatikan eh, aplikasi rumus atau konsep ya, alat-alat optik ke dalam perhitungannya supaya kalian itu benar-benar mengerti, memahami bagaimana proses mengerjakan soal yang berhubungan dengan alat-alat optik tersebut. Oke, lanjut ke pembahasan. Soal nomor 11, seorang yang menderita rabun dekat mempunyai titik dekat 50. Jadi rabun dekat itu tidak bisa melihat benda-benda dekat ya. Nah, nah, jika ingin membaca dengan jarak normal, tentukan kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai. Nah, ini kita pakai rumus cepat aja ya. Sebab nanti suatu saat kalian itu menggunakan rumus cepat karena soalnya pilihan ganda gitu ya. Nah, di sini titik dekatnya N atau P atau PP ya. Itu 50 cm ya. Nah, titik dekat mata normal ini 25. Nah, berarti tinggal P sama dengan 4 kurung N min 25 per N ya. Dengan masukkan ini gampang sekali. 4 kali ini 50, ini 25, yang ini 50 ya. Jelas ini setengah ya. Nah, ini berarti 4 kali kan setengah. Ini berarti 2 dioptri ya. Plus 2 dioptri ya. Dioptri ya. Gitu. Nah, itu soal nomor 11. Gampang sekali ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12. Seorang tukang arloji bermata normal menggunakan loop ya. Nah, yang berkekuatan 10 dioptri dulu itu waktu jam mekanik ya, pakai pegas itu ada ahli arloji ya, jam tangan ya untuk memperbaikinya. Sekarang itu zaman digital jarang ya yang ahli ini sebab murah sekali sekarang itu. Apalagi produk-produk China itu murah sekali. Jadi kalau rusak ya udah tinggal buang. Nah, tentukan jarak bedak ke loop dan perbesaran angular loop ya jika mata tukang arloji berakomodasi maksimal ya. Nah, ingat ya, maksimal itu berarti berakomodasi pada jarak titik dekat mata ya atau bayangan tepat di titik dekat mata. Nah, oke, kita bahas ini bahwa F itu berarti eh, 100 per P ya, 100 per dulu. Nih, 100 per P ya. Nah, nanti ini 100 dibagi 10 ya. Nah, ini berarti 10 cm. Oke. Nah, ditanyakan jarak benda ke loop. Nah, oke, ditanyakan S berapa? Nah, karena di sini ada akomodasi. Nah, berarti tinggal uh, gunakan X sama dengan min S aksen plus DI jarak akomodasi. Dengan catatan di sini tidak ada D-nya, berarti 0 kan D-nya. D-nya 0. Nah, maka S aksen jelas minus X. Nah, kemudian S aksen, nah di sini 25. Nah, kemudian masukkan ke sini berapa jaraknya? S sama dengan nih, S sama dengan S aksen kali F per S aksen plus F ya. Nah, itu. Nah, berarti 25 ya. 25 kalikan berapa tuh? 10 dibagi dengan 25 plus 10 ya. Nah, ini berarti 250 per 35. Boleh diperkecil ya, diperkecil. Berarti ini 50 per 7 ya. 50 per 7 cm ya. Ini jarak benda ya. Oke, jarak benda ke loop ya. Nah, sekarang ditanyakan pembesaran lagi bahwa M sama dengan ya. Nah, min S aksen per S kalikan N per jarak akomodasi ya. Jarak akomodasi. Nah, nah atau nanti boleh pakai rumus yang lain. Nah, karena di sini
minus, bawa ke minusnya bawa. Berarti ini 25 per 50 per 7 ya. Oke. Nah, kalikan, nah di sini N-nya 25, kemudian X-nya itu 25 sama. Ini coret aja. Nah, berarti ini 7 per 2 ya. Karena ini naikkan ke atas, 7 kali 25 dibagi 50 ya. Ini berarti 3,5 kali ya. Ya. Nah, tuh. Nah, kemudian di sini ada eh, tulisan ini berakomodasi maksimum. Nah, kalian boleh menggunakan ini. M sama dengan N per F plus 1. Coba N-nya berapa? 25 ya. 25. Dibagi dengan F-nya berapa? F-nya kan 10. Ditambah 1. Ini berarti sama 3,5 kali ya. Cuman saya di sini memanfaatkan S ya. S yang telah kita hitung. Di pertanyaan pertama itu jarak benda ke loop udah dapat. Kemudian masukkan ke persamaan umum nih. Ini persamaan umum. Nah, sedangkan untuk M sama dengan N per F plus 1 itu khusus ya. Untuk akomodasi maksimum. Oke. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Sebuah loop berfokus 5 cm digunakan untuk mengamati benda panjangnya 4 mm. Tentukan panjang bayangan apabila mata berakomodasi maksimum dan jarak mata ke loop 10 cm. Nah, ini jangan pakai rumus langsung N per F plus 1 ya. Kenapa? Karena di sini ada jarak mata ke loop ya. Oke, jadi prosesnya gimana? Prosesnya lewat ini. Nah, boleh diketahui dulu, ini kan contoh soal, berarti kalian harus tahu ya. F sama dengan 5 cm ya. Kemudian panjang benda taruh saja S atau taruh saja H, ini H ya. H itu 4 ya. 4 milimeter. Nah, kemudian jarak mata ke loop D ya. D. Nah, ini 10 cm. Nah, maka jalannya ke sini dulu. X sama dengan min S aksen ya. Plus D ya. Oke. Akomodasi maksimum. Nah, ini berarti 25 ya. Jaraknya titik dekat mata. Jatuh bayangan tepat jatuh di titik dekat mata pengamat. Ya. Plus 10. Nah, nanti diperoleh S aksen sama dengan minus 25 ya. Minus 25 plus 10. Nanti hasilnya S aksen sama dengan 15 cm minus ya. Nah, kemudian masukkan ke sini. S aksennya berapa sih? Apa S-nya berapa sih gitu jarak bendanya? Dengan S sama dengan S aksen F per S aksen plus F ya. Ini berarti 15 ya. Ini min ya tadi. Min. Kemudian F-nya itu 5 ya. Ini sering-sering digunakan nih soal-soal seperti ini. Dibagi dengan 15 tambah 5 ya. Gitu. Ntar. Oh, bukan 5 nih. Ntar, boleh. 15, ya benar. Berarti 75 per 20 ya. Atau balik lagi nih. 15 per 4 ya sentimeter. Ya. Nah, terus pembesarannya bagaimana? Pembesarannya masuk ke sini. Pasti M sama dengan ya, min S aksen per S kalikan N per F ya. Oke. Nah, ini berarti minus ya. Minus atau boleh N per F ya. Boleh N per F. Saya pakai ini aja. Kadung udah mencari S ya. Ini berarti 25 apa sorry 25 15 ya. Ini 15 ya. Kemudian S itu 15 per 4 ya. Ya. Nah, kemudian N-nya di sini 25 ya. 25 per X ya. Per X itu berarti ini bukan F ya, X ya. X ini 25 juga, saya lihat ya. Nah, ini berarti jawabannya adalah 4 kali. Nah, oke. Nah, sekarang
pembesarannya adalah 4 kali, jarak bendanya adalah 15/4 cm, kemudian pembesarannya pakai ini, min S aksen per S ya, sama dengan min H aksen per H. Tetapi karena loop itu sudah diketahui sifat bayangannya, maka kalian jangan membawa negatifnya, jadi langsung ini. Berarti H per ya, H aksen per H ya. Nanti diperoleh bahwa H aksen itu sama dengan ini 4 ya. M-nya 4, kemudian H-nya tadi berapa? H-nya adalah 4 mm ya, 4 mm. Udah, berarti 16 cm gitu ya. Oke. Nah, saya hitung lagi kalau salah ya. 15, oke. 15 kali 5, benar ya. Kemudian 15 tambah 5, 7 kali 4, 20, 20. Oke. 15. Udah benar ya. Kemudian ini 15/15/4, benar juga ya, udah 4 kali ya, udah. Oke. Itu jawabannya adalah panjang benda sekarang menjadi 16 cm bayangannya. Jadi diperbesarnya kan 4 kali. Oke. Itu soal nomor 13 ya. Ya, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 14 ya. Sebuah mikroskop memiliki lensa objektif ya, jarak fokusnya 2 cm dan lensa okuler jarak fokusnya 6 cm. Jarak benda antar dulu. Jika jarak antara lensa 26 cm, hitung perbesaran total mikroskop pada saat mata berakomodasi maksimum ya. Oke. Nah, kerjaannya dari mana sekarang? Nah, kerjaannya boleh kalian gunakan okuler dulu ya. Nah, perhatikan ya. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan belum paham diketahui dulu. Nah, di sini berarti uh, F objektif, tadi F objektif itu 2 cm ya. Kemudian F okuler ini 6 cm ya. Ya. Nah, kemudian jarak antar lensa di sini ada D besar boleh, D kecil juga boleh lah. Ini kan notasi ya. Ini 26 cm. Nah, karena di sini mata berakomodasi maksimum, maka kerjakan dari okuler dulu nih. Okuler. Kenapa dari okuler? Karena S objektif belum ada gitu ya. Belum ada. Oke. Maka gunakan ini X sama dengan min S aksen plus D ya. Ingat D-nya untuk mikroskop tidak ada, itu 0 ya. Berarti X aksen langsung minus X. Berapa nih? 25 ya. Ini okuler, ingat nih. Nah, 25 cm. Nah, masukkan ke mana? Masukkan ke sini. Boleh di atas ya. Atau boleh di bawah langsung. Ini luas, masih luas ya. S sama dengan S aksen F per S aksen plus F ya. Oke. Oke. Ini satu, ini 25 ya. 25 kalikan dengan 6 ya. Dengan 6. Kemudian dibagi dengan 25 tambah 6 ya. Hasilnya nanti ini 150 dibagi dengan 31 ya cm. Nggak usah pusing dengan angka-angka seperti ini ya. Ya. Nah, sekarang 150 dikurangi 31 itu apa, 150 dibagi dengan 31 berapa nantinya. Nah, kemudian masuk ke sini, masuk ke D ya. Objektif sekarang, objektif ya. Masuk ke objektif, pakai D sama dengan S aksen objektif ya. S aksen objektif ditambah S okuler ya. Nah, ini ada 26, kemudian ini S aksen objektifnya ditanya, kemudian ini 150 per 31 ya. Oke, pindah ya jadinya. S aksen objektif ini berarti 26 dikurangi 150 per 31 ya. Nah, atau di sini 31 ya. Ini 26 kali 31 dikurangi ya 150 nih.
Ini 31-nya kurang tengah dikit ya. Nanti yang lain dihapus ya. Yap. Nah, hasilnya seperti ini. Itu berarti aksen objektif ya, berapa ya. Boleh pakai kalkulator atau tanpa kalkulator juga bisa ya. Nah, tetapi di sini angkanya udah gini rumit ya. Pakai kalkulator aja nih. Ya. Ya. Nah, 30 26 ya, 26 kali 31 ya. Oke, dikurangi 150. Nah, nanti diperoleh di sini 656 dibagi 656 dibagi 31 ya. Ya. Nah, hasilnya 21. Nah, ini 21 ini. 21. Ini saya hapus dulu ininya yang titik-titik tadi ya. Kalau ditulis. Nah, oke. 21,2 ya. 21,2 cm. Nah, kemudian masukkan ke mana? Masukkan ke S. Berapa? Nah, berarti S sama dengan, boleh 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F ya, boleh. Nah, saya pakai ini aja. Ya. S aksen F per S aksen min F ya. Oke. Itu tinggal 21,2 kalikan dengan 2 ya. Dibagi dengan 21,2 dikurangi 2 ya. Oke. Nah, berarti kalikan 2 saja ya, dibagi dengan 21,2 ya, 21,2 dikurangi 2 ya, tutup. Nah, ini hasilnya 2,2 ya, 2,2 ya, 2,2an lah itu, 2,2004 ya. Ambil 2,2 aja biar ngepas ya, sentimeter. Nah, setelah itu gimana caranya? Nah, pakai M sama dengan F per S min F objektif ya, objektif. Nah, kalikan dengan N per F plus 1 ya. Gitu. Ini mumet sekali. Nah, ini berarti F-nya adalah 2. Kemudian S-nya 2,2 dikurangi 2 ya. Ya. Ininya 25 ya. 25. Nah, kemudian jarak fokus okulernya itu 6 kurangi 1 ya. Ditambah 1 sorry. Nah, ini berarti 2 per 0,2 ya. Berarti 10 kalikan 25 per 6 tambah 1 atau 31 per 6 ya. Ya, hasilnya 310 per 6 ya. Atau diperkecil boleh nih 5 ya. 5 kali 31 ya. Ya. Ini hasilnya 155 ya. Hasilnya 155 ya. 155 per 3 ya. Kali gitu. Ini perbesarannya. Ini cukup sulit juga ya untuk nomor 14 ya, karena liku-likunya mulai dari okuler, kemudian cari S okuler ya. Ya, kemudian objektif cari S aksen objektif ya, baru nanti masuk ke M ya. Jadi banyak kerjaan, tapi nggak masalah soalnya kalian harus benar-benar bisa ya mengerjakan seperti ini. Ini okuler ya. Gitu. Lanjut ke pembahasan ya. Tolong ulangi lagi kalau misalnya belum paham ya. Nah, sekarang nomor 15 ya. Nomor 15, sebuah teropong bumi dengan jarak fokus lensa objektif, pembalik, dan okuler berturut-turut 85 cm dan 20 cm ya. Nah, teropong ini digunakan untuk melihat benda ya jauh oleh orang bermata normal
dengan berakomodasi maksimum. Nah, oke, perhatikan ya, di sini ada lensa pembalik. Fungsinya untuk apa? Untuk membalikan saja. Jadi tidak diketahui untuk ikut memperbesar ya. Ya. Tapi diketahui aja dulu. F objektif itu 80 cm. Kemudian F pembalik ya itu pembalik ya oke 5 cm. Ya. Kemudian F okuler itu 20 cm ya. Ini udah jelas kelihatan kalau minimum udah 4 kali ya. Nah, tentukan pembesaran sudut dan panjang tubulusnya ya ketika mata berakomodasi maksimum. Nah, sekarang kita jawab dari okuler dulu. Dengan catatan ini tidak memperbesar bayangan ya, tidak memperbesar. Jadi begini. X sama dengan min S aksen plus D ya. Nah, D-nya 0 pasti. Untuk teropong dan mikroskop D-nya 0. Maka S aksen sama dengan min 25. Nah, kenapa? Karena berakomodasi maksimum. Nah, setelah itu masih masukkan okuler ya. S okuler berapa sih? Gitu ya? Nah, S okuler itu S F, S aksen F per S plus F ya. Ingat ada yang pakai min, ada yang pakai plus ya. Nah, ini S aksennya itu 25 ya. 25 ditambah, bukan ditambah ya, sorry, kalikan dengan 20 ya. 20 dibagi dengan 25 plus 20 ya. Oke. Ini kali ya. Nah, ini kali. Nah, ini berarti 25 kalikan 20 dibagi dengan 45 ya. Boleh dibagi ya. Ini perkecil aja, ini 5 kali 2 100 ya. 100 per 9 ya, cm. Nah, sekarang pembesarannya bagaimana? Pembesarannya sama, M sama dengan ya F objektif dibagi dengan S okuler ya. Oke. Nah, tinggal masukkan saja F objektifnya 80 ya. 80. Nah, ini barusan 100 per 9 ya. 100 per 9 ya. Tinggal nyoret aja namanya. Maka nanti pembesarannya diperoleh M sama dengan 9 kali 8 bagi 10 ya. 9 kali 8 per 10 atau di sini 7,2 kali ya. Nah, itu pembesarannya. Nah, sedangkan panjang tubulus itu berarti karena di sini ada lensa pembalik, berarti D yang tadinya sama dengan F objektif ditambah S okuler atau kalau akomodasi minimum F okuler ya. Ini atau akomodasi minimum pakai F okuler. Nah, ini pasti ditambah D sama dengan F objektif ditambah 4 kali ya. Kenapa 4 kali? Karena lensa pembalik itu hanya membalikan saja. Sedangkan bayangan dari objektif jatuh di 2F pembalik ya. 2F pembalik berarti 4 kali. 4 kali F pembalik ya. Ditambah S okuler. Nah, ini berarti 80 ya. 80 ditambah 4 kali 5 ya. 4 kali 5 ditambah S okulernya berapa di situ? Jangan 20. So, S okulernya 100 per 9 ya. Ini 100 per 9 ya gitu. Nah, ini berarti 80 ditambah 20 berarti 100. 100 ditambah 100 per 9. Nah, berarti 1000. 1000 per 9 cm. Kok panjang amat? Emang teropong itu panjang ya. Terutama teropong astronomi itu panjang-panjang. Nah, seperti teropong Galilei ya. Itu panjang sekali. Bosa saja panjang. Gitu. 100 per 9 cm ya itu. Itu jawaban nomor 15. Oke. Pas nih agak sulit misalnya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 16.
Ini teleskop Galilei ya yang saya bicarakan tadi, saya sebutkan ya. Memiliki perbesaran angular 16 kali, memiliki fokusnya 160, digunakan untuk menyelidiki sebuah benda yang terletak sangat jauh. Itu panjang teleskop Galilei. Apabila pada saat pengamatan mata pengamat uh, pada jarak, atau ini berekomendasi pada jarak 40 ya. Oke. Nih, jawabannya seperti ini. Gampang ya, perhatikan aja. Nah, pembesarannya di sini 16 kali ya. Kemudian F objektifnya itu 160 cm. Nah, di sini tidak ada F, tidak ada apa namanya? Tidak ada titik api ya. Tidak ada titik api ini. Tadi dulu. Tidak ada titik api. Nah, ini berarti akomodasinya 40 cm. Nah, sekarang kita masuk dulu ke sini ya. Masuk dulu ke akomodasi minimum ya. Pada saat akomodasi minimum nih, pembahasan angular memiliki minimum nih. Berarti nanti tinggal dari sini dulu. Akomodasi minimum ya. Ya, itu 16 kali. Nah, nah sekarang eh, tidak apa namanya? Tidak bisa cara kerja lain ya kecuali ini. Dan berarti untuk minimum itu F objektif per F okuler ya. Oke. Nah, berarti tinggal begini. F okuler ya. F okuler ya. Itu berarti 160 ya dibagi dengan 16 ya. 16. Itu berarti F okulernya itu 10 cm ya. Nah, sekarang baru digunakan untuk akomodasi pada jarak 40 cm ya. Ya. Nanti nggak? Nah, jadi tinggal dari mana? Ini untuk okuler. Untuk okuler berarti X sama dengan min S aksen. D-nya tidak usah dibawa, D kecilnya. Atau tulis aja dulu. Nah, tapi D-nya sama dengan 0. Dan S aksen sama dengan min S. Nah, akomodasi pada jarak 40. Berarti nanti langsung aja 40 ya. Nah, kemudian S okulernya tinggal S aksen F per S aksen plus F ya. Oke. Nah, kemudian masukkan aja ini 40 kalikan maaf batuk ya. Kalikan 10, kalikan 10 ya. Ini susah nih. Nah, ini dibagi dengan 40 tambah 10 berarti 50 ya. Tinggal nyoret ya. Ini berapa? 8 ya. 8 cm ya. Oke. Nah, baru dimasukkan ke sini. M sama dengan ya. M sama dengan ya. Itu dulu. Nah, boleh kita cari dulu. F sama dengan F objektif per S okuler ya. Nah, ini kepalang tabung di sini. Berarti 160 ya dibagi dengan 8 ya. Nah, ini 20 kali ya. 20 kali. Nah, di sini ditanyakan panjang teropong berapa? Beda dengan yang tadi ya. Banyak beda. Jadi F objektif ditambah S okuler ya. Kenapa? Karena berakomodasi pada jarak 40. F objektifnya itu 160 ya. Kemudian S okulernya tadi kita hitung 8. Berarti 168 cm. Itu ya, itu untuk soal nomor 16 ya. Beda jauh dengan soal nomor 15 tadi. Oke. Mudah-mudahan dengan tabelnya 16 soal untuk alat-alat optik ya. Wawasan kalian bertambah luas, kemudian lebih memahami lagi sehingga mampu mengaplikasikan rumus-rumus atau konsep-konsep yang ada pada alat-alat optik untuk membacakan soal-soal ya tentunya. Next video kita akan membahas tentang gelombang mekanik ya, yaitu gelombang yang diakibatkan oleh gerakan-gerakan mekanik ya, bukan elektrik ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.